Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Bukit Kayangan, yang merupakan tempat destinasi pariwisata di kota Sungai Penuh. Teman-teman semuanya, saya pengen mengabadikan suatu video ya. Seperti halnya saya membahas tentang bagaimana cara bisnis tanpa modal. Nah, kali ini saya ingin memberikan suatu contoh kepada teman-teman bahwa bisnis tanpa modal itu bukan sekedar omong kosong, tapi bisnis tanpa modal itu memang benar-benar kita berbisnis hanya mengandalkan diri kita sendiri dan tidak menggunakan uang. Banyak orang yang hari ini terhenti langkahnya itu karena tidak ada modal, dan sangat disayangkan sebenarnya karena dia punya potensi yang sangat luar biasa. Hari ini saya mau tanya, kalau seandainya saya beli hidung Anda dengan angka 1 miliar, apakah Anda mau jual? Atau saya beli mata Anda dengan harga 100 juta, apakah Anda mau jual? Jadi intinya bahwa diri kita ini adalah modal terbesar. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ingin berbagi cerita. Sahabat Nabi pun juga pernah melakukan bisnis tanpa modal. Singkat cerita, kita ingin memberikan suatu contoh bahwa bisnis tanpa modal itu bukan omong kosong. Kita mengenal yang namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau merupakan pengusaha yang kekayaannya tidak pernah habis, dan bahkan sampai detik ini kekayaannya masih ada. Beliau adalah sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Nah, Anda tahu ceritanya, beliau berbisnis itu tanpa modal sebenarnya. Ketika beliau diajak Rasul untuk pergi ke Mekah, untuk pergi ke Madinah, meninggalkan kota Mekah, beliau dalam keadaan kaya raya. Tapi beliau tinggalkan semua hartanya untuk mengikuti Rasul. Anda bayangkan, ketika sampai di Madinah, ada kaum Ansor ya, itu menawarkan setengah dari hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Tapi apa yang dilakukannya? Dia sudah komitmen untuk meninggalkan semua hartanya dan berusaha dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia hanya berkata kepada kaum Ansor dan menolaknya secara baik-baik. Satu hal yang dia tanyakan pada mereka, tunjukkan saya pasar. Anda bayangkan, ketika ditawarkan harta yang luar biasa jumlahnya, tapi beliau mengatakan bahwa tunjukkan saya pasar. Itu menandakan apa? Bahwa beliau bisa berusaha dengan dirinya sendiri. Dan ketika ditunjukkan pasar, apa yang beliau lakukan? Beliau mengamati pasar, kemudian beliau melihat orang melebur emas waktu itu. Dan apa yang terjadi dalam pikirannya? Apa yang dia pikirkan? Dia melihat ada kebutuhan. Ketika peleburan emas, mereka butuh kayu bakar. Dan beliau langsung mengunjungi orang yang melebur emas itu dan berkata, apa yang bisa saya bantu, katanya. Apakah saya bisa menyediakan kayu bakar? Dan Anda apakah mau membeli dari saya? Seketika itu pelebur emas mengatakan, ya. Mereka berpikir, daripada mereka untuk mencari kayu bakar, lebih baik ada orang yang mencari dan mereka bayar jasanya. Anda bayangkan, Abdurrahman bin Auf pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, dan akhirnya dia menyerahkan kayu bakarnya ke pelebur emas dan dibayar. Anda tahu. Dan ketika itu Abdurrahman bin Auf menerima upah yang juga tidak besar ya, tapi beliau mengumpulkannya dan sehingga beliau bisa membeli emas. Dan emas itu jadi modal beliau dan menjadi orang terkaya. Anda bayangkan, itu merupakan suatu contoh bagi kita bahwa bisnis itu nggak selalu bicara tentang modal. Daripada modal menghentikan langkah Anda, lebih baik Anda jalan aja dengan potensi yang Anda miliki. Jadi teman-teman semuanya, terlalu banyak hal, terlalu banyak contoh hari ini di dunia nyata bahwa
berbisnis itu tidak melulu soal modal. Anda hanya bermodal relasi juga bisa. Saya punya contoh abang ya, itu jualan masker tanpa modal ya, hanya bermodalkan relasi. Tapi dia bisa menghasilkan dalam 1 minggu itu kurang lebih 3 jutaan, bahkan 4 jutaan. Anda bayangkan. Kemudian saya punya teman juga, itu namanya Bang Aspin di Kalimantan. Dengan usahanya itu lemon ya, lemon dikemas. Itu modal juga nggak seberapa. Paling dia madu, yang saya ingat ceritanya dia waktu dia cerita dengan saya, dia madu itu punya orang. Seketika dia mampu melangkah dan dia tidak menghentikan langkahnya karena tidak ada modal. Jadi teman-teman semuanya, jangan terlalu berpikir rumit tentang bisnis, jalan aja, apapun itu yang penting Anda bisa lakukan. Saya ingatkan teman-teman semuanya, bagi yang hari ini pengen punya niat usaha dan mungkin Anda ada keinginan untuk buat rumah atau keinginan untuk melunasi hutang, jalan aja. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa teman-teman yang dibutuhkan jalan aja, action aja. Ketika teman-teman jalan, ketika itu pintu rezeki akan terbuka. Ingat tiga hal bahwa setiap apa yang Anda lakukan, ikhtiar, doa, dan urusan rezeki itu urusan Allah. Karena rezeki kita sudah diatur. Nah, teman-teman kalau hanya diam saja, kasihan, waktu Anda terbuang sia-sia. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dalam video ini. Dan akhir kata, saya pengen mendoakan teman-teman semuanya sehat selalu, karena sehat itu modal terpenting kita, dan diberikan rezeki yang berkah dan banyak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.